Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak Stefanus akan melanjutkan materi pada bab bilangan bulat. Materi apa yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang FPB dan KPK. Kemudian, kita mempelajari tentang bilangan berpangkat. Setelah itu, kita akan mencoba latihan soal FPB dan juga KPK, serta latihan soal bilangan berpangkat. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahaminya. Kita mulai materi kita tentang FPB dan juga KPK. Nah, FPB dan juga KPK ini sebenarnya materi yang sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar. Nah, kita akan coba sedikit mengulangnya agar kalian tentu lebih memahaminya. Oke. Materi pertama tentang FPB. Apa itu FPB? FPB kalian pasti pernah mendengarnya. Itu FPB adalah anggota terbesar pada faktor persekutuan. Nah, itu disebut faktor persekutuan terbesar. Jadi anggotanya yang terbesar dalam faktor tersebut itu adalah FPB. FPB itu juga sering disebut faktor pembagi terbesar, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu dia FPB. Sementara KPK itu adalah anggota terkecil pada kelipatan persekutuan. Nah, itu disebut kelipatan persekutuan terkecil. Itu dia. Jadi bedakan FPB dan juga KPK. Kita lihat contoh soal agar dapat memahaminya apa sih itu FPB, apa itu KPK. Kita lihat. Tentukan FPB dan KPK dari 28 dan 42. Nah, 28 kita ketahui faktornya atau bilangan yang dapat membagi habis bilangan 28 itu adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Nah, dari mana sih 1, 2, 4, 7, 14, 28? Itu kalian bisa gunakan pohon faktor, bisa mencarinya. Nah, bilangan yang menjadi faktor dari 28 itu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28 itu sendiri. Kemudian, bilangan yang dapat atau faktor dari 42 itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 42 kalau kalian coba bagi 3, itu hasilnya 14. 42 kalian bagi 6, hasilnya 7. 42 kalian bagi 2, hasilnya 21. Begitu juga 42 dibagi 42, hasilnya 1. Itu ya. Itu dia adalah faktor-faktor dari 28 dan 42. Nah, yang mana yang disebut FPB? Nah, FPB tadi adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, bagaimana menentukan FPB? Yaitu kita pilih bilangan faktor terbesar. Terbesar yang ada di keduanya. Jadi, yang terbesar yang ada di keduanya, yang mana? Kalau kita lihat, yang ada di keduanya ada 1, ada 2, ada juga yang di keduanya 14. Nah, yang terbesar itu yang mana? Ya, tentu yang 14. Jadi, kita pilih FPB 28 dan 42 itu adalah 14. Karena 14 merupakan faktor yang ada di keduanya dan juga yang terbesar. Itu dia FPB 28 dan 42. Sementara bagaimana mencari KPK-nya? Nah, KPK itu kelipatan.
Jadi kelipatan 28 itu mulai dari 28, 56, 84, 112, 140, 168, dan seterusnya. Cukup kalian tambahkan 28, itu menjadi kelipatan 28. Sementara 42 kelipatannya itu dimulai dari 42 itu sendiri, kemudian tambah 42 jadi 84, seterusnya 126, 168, dan seterusnya. Nah, definisi KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, untuk mendapatkan KPK 28 dan 42, itu kita tentukan dengan mencari atau memilih bilangan kelipatan terkecil. Jadi, terkecil yang sama. Mana yang terkecil yang sama? Kita lihat. 28 itu kelipatannya ada 56. Namun di 42 tidak ada. Nah, ternyata ada 84. Di 42 juga ada 84. Namun ada juga kelipatannya di sini 168 juga 168. Namun tadi definisi KPK yang terkecil kita pilih. Jadi yang kita pilih adalah 84. Oke. Nah, jadi yang kita pilih adalah yang 84. Kenapa? Karena KPK itu yang kelipatan terkecil yang ada di keduanya. Jadi kelipat KPK 28 dan 42 adalah 84. Ini yang diberi tanda merah. Jadi kesimpulannya, FPB 28 dan 42 adalah 14, sementara KPK 28 dan 42 adalah 84. Itu dia penjelasan singkat mengenai FPB dan juga KPK. Bapak yakin kalian sudah ada yang lebih paham, atau yang sudah ada yang paham sebelumnya, dan Bapak harap lebih paham lagi, dan yang belum paham bisa lebih paham atau menambah pemahamannya. Selain cara seperti ini, kalian juga bisa mencari FPB dan juga KPK menggunakan pohon faktor. Nah, kita akan coba mencari FPB dan KPK dari soal yang tadi 28 dan 42 menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana menggunakan pohon faktor? Nah, yang pertama kita cari pohon faktor dari 28. 28 kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Nah, kalian harus tahu alasannya. Pohon faktor itu kadang-kadang disebut dengan faktorisasi prima. Nah, kalian tahu bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, kemudian 5, 7, kemudian 11, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus mencoba membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima pertama, yaitu 2. Jadi 28 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 14. 14 kita coba bagi 2 masih bisa. Ya, 14 dibagi 2 itu ternyata masih bisa, hasilnya 7. Kemudian 7 kita ingin bagi kembali, sudah tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Nah, sedangkan 7 hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 7. Jadi kita berhenti hanya sampai di sini. Cukup. Jadi faktor dari 28 itu adalah 2 dikali 2, 2 dikali 2, kemudian dikalikan 7. Atau bisa ditulis 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 dikalikan 7. Itu dia untuk 28. Kemudian untuk 42 kita coba bagi 2, hasilnya 21. 21 kalau kita bagi 2 tidak habis ya. Jadi kita gunakan bilangan prima berikutnya, kita bagi dengan 3.
Jadi 21 dibagi 3 hasilnya 7. Karena 7 sudah tidak bisa dibagi 2, 3, ataupun 5, jadi cukup berhenti sampai sini. Jadi faktor dari 42 itu adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jadi bisa ditulis faktorisasi primanya untuk 28 itu 2 pangkat 2 dikali 7. Benar ya, 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 7, 28. Kemudian untuk 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. 2 kali 3, 6. Kali 7, 42. Nah, itu dia adalah faktorisasi prima 28 dan 42. Untuk mencari FPB, kita ketahui FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, tapi untuk mencari FPB kita gunakan atau memilih bilangan yang ada di keduanya. Jadi harus ada di keduanya faktorisasi primanya yang pangkatnya terkecil. Jadi yang ada di keduanya itu 2 dan 2 ada, kemudian 7 dan 7. Namun 2 di sini ada yang 2 pangkat 2 dan 2 saja. Jadi kita pilih yang 2 saja. Jadi 2 kita pilih, kemudian 7. Sama-sama pangkat 1. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 7. Sama dengan 14. Jadi FPB 28 dengan 42 yaitu 14. Sama bukan dengan cara yang sebelumnya? FPB yang kita dapat. Kemudian untuk KPK-nya kebalikannya dengan FPB. Kita pilih semua bilangan yang ada. Jadi semua bilangan yang ada 2 pangkat 2, ada 2, ada 3, ada 7, ada 7 juga. Kita pilih semua bilangan yang ada tapi yang pangkatnya terbesar. Jadi kalau ada 2 pangkat 2 dengan 2, jadi kita pilih hanya 2 pangkat 2 saja. Kemudian 3 kita pilih. Kalau tadi di FPB kita tidak pilih karena tidak ada di keduanya. Kemudian 7 kita pilih karena ini sama-sama pangkat 1, 7 pangkat 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 84. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 7. Itu 84. Sama bukan hasilnya dengan cara sebelumnya? Ini adalah cara menggunakan pohon faktor. Kalau di sekolah dasar Bapak yakin ada cara lainnya seperti menggunakan tabel dan sebagainya. Kalian bisa pilih bagaimana cara yang lebih mudah dan yang lebih kalian pahami. Kalau Bapak mengajarkan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Kita coba lagi contoh soal berikutnya. Nah, kalau sebelumnya itu kita menentukan FPB dan KPK dari 2 bilangan. Nah, ini adalah contoh kita menentukan dari 3 bilangan. Jadi bisa ya, mau 2 bilangan, 3 bilangan bisa. Yang pertama kalian harus cari adalah faktorisasi primanya. Kita coba 50 bagi 2 itu 25. 25 dibagi 2 tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak habis, akan menghasilkan koma. Jadi kita coba bagi 3 juga tidak bisa, bagi 5. 5 kan bilangan prima ya. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Dan 5 cukup sampai di sini karena hanya bisa dibagi 5 itu sendiri. Kemudian 84 dibagi 2 itu jadi 42. 42 dibagi 2 itu jadi 21. 21 dibagi 3, dibagi 2 tidak habis ya, dibagi 3 jadi 7.
7 sudah hanya bisa dibagi 7, jadi cukup. Kemudian 90 dibagi 2, 45. 45 dibagi 2, tidak habis, dibagi 3. 45 dibagi 3 itu 15. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Jadi bisa kita tulis faktorisasi primanya itu 50 sama dengan, ada tadi 2, berarti kita tulis 2 dikali, ada 5-nya ada 2 kali, berarti 2 dikali 5 pangkat 2. Sedangkan 84 itu faktorisasi primanya 2, ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, ada 3 ya, berarti dikali 3, kemudian dikali 7, jadi kali 7. Sedangkan 90 itu ada 2, 1 sebanyak 1 kali, berarti kita tulis 2 saja, dikali ada 3 sebanyak 2, dikali 3 pangkat 2, dikali terakhir 5. Oke. Nah, FPB-nya, bagaimana mencari FPB? FPB-nya itu sama dengan kita cari yang ada, kalau tadi di keduanya, berarti di sini yang ada di ketiganya. Di ketiganya ada 2, 2, 2. Kita gunakan yang pangkat terendah. Berarti kita cukup tulis 2. Kemudian kita cari lagi yang ada di ketiganya. Cukup. Tidak ada ya, 5 tidak ada di 84, 3 tidak ada di 50, 7 juga hanya di 84. Jadi FPB-nya adalah 2. Oke. Kemudian KPK-nya itu sama dengan kita cari yang pangkat terbesar. Ingat, yang pangkat terbesar. Semua bilangan. Ini 2, ini ada ya di ketiganya. Namun yang pangkat terbesar itu 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian ada bilangan 3. Kita gunakan, kalau KPK tidak wajib ada di ketiganya. Jadi kita cukup gunakan yang pangkat tertinggi. Walaupun tidak ada di 50, tetap kita gunakan 3 ya. Berarti kali 3 pangkat 2. Kemudian kali ada 5 pangkat tertingginya itu 5 pangkat 2. Kemudian ada 7. Yaitu 7 pangkat 1 saja ya, 7. Jadi kita kalikan 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 3 ya, dikali 5 pangkat 2 25 dikali 7. Ini berarti 4 kali 9 itu 36 dikali 25 dikali 7. 25 dikali 7 kita bisa hitung. 25 dikali 7 itu 175 ya. 25 kali 6 150, 25 kali 7 175. Nah, jadi 36 dikali 175. Hasilnya adalah 6.300. Kalian bisa coba hitung. 36 dikali 175. Hasilnya 6.300. Oke. Itu dia bagaimana mencari FPB dan KPK dari 3 buah bilangan. Jadi kalian sudah mengerti ya bagaimana mencari FPB dan KPK dari 2 bilangan dan juga 3 bilangan. Selanjutnya kita coba contoh soal cerita mengenai FPB dan juga KPK. Kita lihat soalnya.
Randy mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jadi Randy mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Kemudian Randy itu mengunjungi setiap 4 hari sekali. Sedangkan Cindy mengunjungi setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal dan bulan berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya. Nah, jika ada soal cerita seperti ini, apa yang kalian harus cari? Nah, apakah FPB dan atau KPK? Nah, kata kuncinya itu adalah mengunjungi bersama-sama. Nah, jika ada kata kunci seperti ini bersama-sama, itu yang kalian harus cari adalah KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi kalian harus cari kelipatan dari mana? Dari 6, 4, dan juga 8. Itu dia. Jadi kalian cari kelipatannya. Bagaimana mencari KPK-nya? Tadi sudah dijelaskan. 6 itu faktorisasinya 2 dikali 3. Kalian bisa cari menggunakan pound faktor. Kemudian 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, KPK dari 6, 4, dan 8 itu kita bisa dapat. Nah, lihat bilangan 2 yang terbesar pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan bilangan selanjutnya 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi kesimpulannya mereka bertiga Randy, dan Cindy akan bertemu lagi bersama-sama atau mengunjungi perpustakaan bersama-sama pada atau setelah 24 hari berikutnya. Nah, jika diketahui awalnya bertemu bersama-sama pada 28 Januari, maka 24 hari selanjutnya tanggal berapa? Kita hitung. Awalnya 28 Januari. Oke, ini 28 Januari. Dari 28 Januari ke 31 Januari itu sudah, kalau kita hitung, 3 hari. Jadi sudah 3 hari. Kita kurangkan 24 dikurang 3 itu 21. Berarti dari 31 Januari kita tambahkan 21 hari menjadi 21 Februari atau 21 Februari itu mereka akan bertemu bersama-sama lagi di perpustakaan. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah 21 Februari. Begitu ya caranya. Jadi kalian lihat contoh soal cerita ini. Lihat kata kuncinya adalah bersama-sama. Jadi kalau ada soal yang kata kuncinya seperti itu, berarti kalian harus mencari KPK-nya. Oke? Kita lanjut. Contoh soal berikut ini. Tersedia 84 buku, 56 pulpen, 140 spidol yang akan dibagikan sama rata ke sejumlah anak. Berapa anak paling banyak yang akan dapat menerima pembagian tersebut secara sama rata? Dan tentukan berapa jumlah buku, pulpen, dan pensil warna. Pensil warna maksudnya spidol ya. Ini maksudnya spidol. Oke. Berapa jumlah masing-masing anak itu dapat berapa buku, berapa pulpen, berapa pensilnya.
Nah, pertama yang kalian harus ketahui di soal ini, apa yang kalian mau cari? FPB atau KPK? Nah, lihat kata kuncinya. Akan dibagikan sama rata. Ini dia kata kuncinya, sama rata. Oke, kalau kalian menemukan soal seperti itu, sama rata, berarti kalian diminta untuk mencari FPB-nya. Bagaimana mencari FPB-nya? Sama caranya. Kita lihat faktorisasi dari 84 itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kalian bisa cek ya, cari menggunakan power faktor. Sedangkan 56 itu 2 pangkat 3 dikali 7. Kemudian 140 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. 2 pangkat 2 itu kalau kalian mau cek 4 kali 5, 20 kali 7, 140 ya. Cocok? Nah, yang kalian mau cari tadi adalah FPB. Berarti FPB yang harus ada di ketiga bilangan tersebut. Maksudnya di ketiga faktorisasi prima tersebut. Kita lihat bilangan 2 ada ya. Tapi kita pilih pangkat terkecil. Pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Kemudian yang ada di ketiganya lagi itu ada bilangan 7. Ini 7. Ada di ketiganya. Pangkat terkecil kebetulan 7 pangkat 1 semua sama. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2, 4 dikali 7, 28. Jadi FPB-nya 28. Nah, kita langsung bisa tahu jawabannya. Berapa anak paling banyak yang akan dapat menerima pembagian tersebut? Jadi, anak yang akan menerima pembagian tersebut sama rata itu sebanyak 28 anak. Ini 28 anak didapat dari kita mencari FPB-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa masing-masing anak akan mendapat buku, pulpen, dan pensil warna atau spidol? Yang pertama, buku itu kita hitung saja. Tersedia tadi 84. Kita bagi 28 anak. 84 dibagi 28 ya. Jadi kita dapat tiap anak itu mendapat 3 buku. Kemudian untuk pulpen jumlahnya tadi 56 dibagi 28, jadi 2 pulpen yang didapatkan untuk tiap anak. Kemudian spidol atau pensil warna itu 140 dibagi 28 anak. Jadi 140 dibagi 28 didapat 5 spidol tiap anak. Jadi ini dia jawabannya untuk pertanyaan seperti ini. Jadi kalian lihat kata kuncinya, kalau sama rata berarti itu kalian harus mencari FPB-nya. Kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat kalian pasti di SD juga sudah pernah belajar. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Gitu kan yang kalian pelajari di SD. Nah, di sini kita akan mempelajarinya kembali dan lebih mendalaminya. Bilangan berpangkat itu juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Nah, apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Tadi Bapak contohkan ya, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Bilangan itu sendiri berulang sebanyak 2 kali. Sama dengan 16. 4 pangkat 2 itu 16 ya. Nah, seperti apa itu bilangan berpangkat? Lihat, ini ada A pangkat N. Berarti A dikalikan dengan A bilangan itu sendiri sebanyak
n faktor, sebanyak n kali. Sebanyak n bilangan. Jadi A itu bilangan pokok atau dasar, n itu pangkat atau eksponen. Kita lihat contoh. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 yang hasilnya 4. Kemudian 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikalikan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali ya, pangkatnya 3. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Jadi 3 pangkat 3 itu 27. Nah, di dalam bilangan berpangkat, materi ini ada yang akan kita pelajari, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat ini memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal pada bilangan berpangkat. Nah, yang pertama sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, A-nya ini kan sama-sama A, yang berbeda pangkatnya M dan N. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi M sama N-nya ditambah, A-nya tetap. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 2-nya sama ya, pangkatnya yang berbeda, 3 sama 2. Jadi kita bisa selesaikan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya yang ditambah, sama dengan 2 pangkat 5. Kalau mau diteruskan, 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ini 8, ini 4. 8 kali 4 berarti 2 pangkat 5 itu 32. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya. Boleh tidak 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2? Bisa tidak langsung dijumlahkan pangkatnya? Ya, kita lihat sifatnya. Yang bisa langsung dijumlahkan pangkatnya itu kalau sama-sama bilangan dasarnya. Nah, ini bilangan dasarnya 2 dan 3 berbeda. Berarti tidak bisa menggunakan sifat perpangkatan. Ya, kalau begitu kalian hitung langsung pangkatnya. Hasilnya 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2, 9. 8 kali 9, 72. Gitu ya. Jadi kalau bilangan dasarnya berbeda, tidak bisa menggunakan sifat tersebut. Lanjut, yang sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau tadi perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian, itu pangkatnya dikurang. Jadi sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Menurut sifat berarti bilangan dasarnya sama-sama 3. Berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. 3 pangkat 5 dikurang 2. Hasilnya 3 pangkat 3. Kalau mau diteruskan, 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3 tadi ya. Sama dengan 27. Nah, bentuk pembagian juga kadang ditulis bagi seperti ini, kadang ditulis dalam bentuk per atau pecahan. Bisa ditulis 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Seperti ini ya. Ini maksudnya sama dengan pembagian. Jadi sama dengan kita kurangkan pangkatnya, 3 pangkat 5 dikurang 2 pangkatnya. Sama dengan 3 pangkat 3. Sama ya. Kalau kalian mau metode coret, di atas 5, di bawah 2, berarti hilang 2, ini sisa 3, ini sisa 1. Sudah habis maksudnya ya. Berarti 3 pangkat 3 sisanya. Jawabannya 3 pangkat 3. Sama ya. Itu mengenai pembagian pada bilangan berpangkat. Lanjut sifat berikutnya. Ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N.
hasilnya itu sama dengan A pangkat M dikali N. Beda ya, antara A pangkat M dikali A pangkat N. Beda. Kalau ini A pangkat M ditambah N. Tapi kalau ini ada A pangkat M dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, jadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Itu dia, atau sama dengan 2 pangkat 12. Ini kalau mau kita jabarkan, sebenarnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau kita gunakan sifat pertama, ya jumlahkan saja 3 tambah 3 tambah 3. Tetap sama dengan 12. Itu dia maksudnya ya. Kenapa 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Selanjutnya itu sifat keempat. A dikali B pangkatkan N. Sama, berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Itu dia sifat yang keempat. Jadi kalau ada 2 dikali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Itu sifat yang keempat. Bisa juga kita cek 2 pangkat 2 kali, kita kalikan 2 kali 3 itu 6. Benar ya? 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. 6 kali 6 36. 36 kali 6 216. Nah, ini yang atas 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 3 pangkat 3 27. 27 dikali 8 itu sama juga 216. 216. Sama. Itu dia sifat yang keempat. Kalau kalian mau cek apakah sama? Sama. Kalian kerjakan dalam kurung lalu dipangkatkan atau pangkatnya satu persatu sama. Kemudian yang 5, sifat kelima A dibagi B pangkat N. Ini sama ya, seperti yang sifat keempat. A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi kalau penulisannya juga bisa bentuk seperti ini. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi 4 per 9. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Itu sifat kelima. Sifat keenam. Nah, ada A pangkat 0. Itu sama dengan 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Itu sifat yang keenam. Tapi bilangan tersebut bukan 0 ya. A tidak sama dengan 0. Jadi, kalau ada diketahui 3 pangkat 0, itu hasilnya tetap 1. Setengah pangkat 0, hasilnya tetap 1. Oke? Bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Kemudian, yang ketujuh, A pangkat min N. Itu sama dengan 1 per pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada A pangkat min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada soal 4 pangkat min 2, berapa hasil dari 4 pangkat min 2, itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat min 2-nya jadi per 1 per 4 pangkat 2. Itu dia, atau 1 per 16. 4 pangkat 2, 16 ya. Itu dia sifat yang ketujuh.
Itu dia mengenai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kita lihat contoh soal berikut ini agar lebih mengerti. 6P pangkat 12 dibagi 2P pangkat 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, Bapak biasanya agar lebih mudah 6P pangkat 12 dibagi 2P pangkat 3 sama dengan, berarti bisa kita coret 6 dibagi 2, coret sama-sama dibagi 2, ini jadi 1, 6 coret, ini jadi 3 ya, dibagi 2. Jadi yang atas ada P pangkat 12, yang bawah P pangkat 3. Ini kita coret, jadi habis, sisa 1, berarti ini kita coret 12 dikurang 3, 9. Jadi sisanya 3, yang bawah kan sudah sisa 1, jadi bilangan apapun dibagi 1 tidak berpengaruh. Jadi kita lihat yang atasnya ada sisa 3 dan P pangkat 9. Jadi jawabannya 3P pangkat 9. Itu dia. Kemudian ada 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kalau kita lihat menggunakan sifat, ini tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa, tidak perlu dipaksakan menggunakan sifat. Cukup disederhanakan. 5 pangkat 3, 5 dikali 5, 25. Dikali 5 lagi, 125. Dikali 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 8. Jadi 125 dikali 8 itu kalau tidak salah hitung hasilnya 1000 ya. Ya. Jadi hasilnya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 itu 1000. Kemudian selanjutnya 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 5. Ini juga bilangan dasarnya tidak sama. Tidak perlu dipaksa menggunakan sifat. Jadi kita jawabnya 5 pangkat 3 125 dikurang 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ini jawabannya 8. Ini sebanyak 5 kali kali 2. Ini jawabannya 4. Jadi 2 pangkat 5 itu 8 kali 4 32, berarti 32. 125 dikurang 32, kalian kurangkan, hasilnya itu 90, ya 93. Kalau tidak salah hitung ya 93. 93 ditambah 32 ya 93 ya. Ya, 93 ditambah 125 ditambah 32 125. Jadi jawabannya 93. Kita lanjut, soal berikutnya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 kemudian dipangkatkan 3. Nah, ini kita selesaikan yang di dalam kurung. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, jadi kita rubah jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 dipangkatkan 3. Kalau sama dengan 3 pangkat 6 dipangkatkan 3. Jadi 3 pangkat 6 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 18. Gitu ya. 3 pangkat 18. Kemudian ada lagi soal berikutnya 2 dikali 3 ditambah 4 dipangkatkan 0. Ini langsung kalian jawab. Kalau bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 0. Itu ya, ini 2 kali 3, 6 tambah 4, 10. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Oh sorry, bukan 0 ya. Bilangan apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya ini ada pembagian min 2 pangkat 4 dikali min 2 pangkat 3
dibagi min 2 pangkat 2. Yang atas kita bisa jumlahkan, jadi min 2 pangkat 4 ditambah 3 per min 2 pangkat 2 sama dengan min 2 pangkat 7 dibagi min 2 pangkat 2. Berarti ini sama-sama ya, bilangan dasarnya min 2, berarti cukup min 2 pangkat 7 dikurang 2. Jadi sama dengan min 2 pangkat 5. Min 2 pangkat 5 kalau mau diselesaikan berarti kalian kalikan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 5 kali. Nah, tadi kan sudah kalian cari kalau 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Namun kalau min 2 itu kan negatif. Ingat, kalau negatif dipangkatkan ganjil, pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya akan tetap negatif. Jadi min 32. Jadi jawabannya ini min 32. Karena pangkatnya ganjil, jawabannya negatif. Kalau tadi pangkatnya genap, min 2 pangkat 6, itu hasilnya 64 positif. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal bilangan berpangkat. Kita lanjut, ini ada contoh soal masih bilangan berpangkat. Ini contoh soal yang kalau kalian tidak tahu caranya kelihatan cukup sulit. Tapi kalau tahu caranya ini cukup mudah. Bilangan manakah yang nilainya terbesar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Nah, ini kalian kalau tidak tahu caranya mungkin mau coba pakai kalkulator. 2 dikali 2 kali 2 sampai 100 kali. 3 kali 3 kali 3 sampai 75 kali. Baru kelihatan mana yang lebih besar. Nah, cara seperti itu tentu akan menyulitkan. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat, kalian akan lebih mudah. Kita rubah saja bentuknya. Lihat, 2 pangkat 100 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 kali 25. Benar? 2 pangkat 4 kali 25. 4 kali 25 itu 100, bukan? Ya, kita rubah jadi 2 pangkat 4 kali 25. Kemudian 2 pangkat 4 kali 25 itu sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan 25. Ingat sifat A pangkat M kalau dipangkatkan N itu sama dengan 2 pangkat M kali N. Begitu ya? Sorry, bukan 2. Ini A. Jadi ini sama bentuknya dengan seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi dirubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 25. Atau sama dengan 2 pangkat 4 di dalam bisa kita hitung dahulu menjadi 16. 2 pangkat 4, 2 dikali 2 dikali 2 kali 2, 16. Jadi sama dengan 16 pangkat 25. Itu dia, kita rubah bentuk 2 pangkat 100. Jadi sama dengan 16 pangkat 25. Kemudian kita rubah bentuk 3 pangkat 75. 3 pangkat 75 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 25. Kita rubah 3 pangkat 3 dikali 25 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan 25. 3 pangkat 3 kita rubah menjadi hasilnya 3 dikali 3 kali 3. 27. Jadi menjadi 27 pangkat 25. Nah, perhatikan bilangan 16 pangkat 25 dan juga 27 pangkat 25. Pangkatnya sudah sama. Jadi kalau kalian bisa bandingkan mana lebih besar 2 pangkat 3
atau 3 pangkat 3? Tentu lebih besar 3 pangkat 3 ya. Nah, begitu juga dengan soal ini. Jadi kalau sudah sama pangkatnya, berarti kita lihat bilangan dasarnya. Berarti yang terbesar adalah bilangan 27. Jadi karena 27 lebih dari 16, maka bilangan yang nilainya terbesar adalah 3 pangkat 75. Itu dia. Jadi nggak perlu kalkulator untuk mengetahui mana yang lebih besar, 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75. Oke, sampai sini pembahasan mengenai bilangan berpangkat. Kita akan coba lanjut ke latihan soal-soal pilihan berganda untuk menambah pengetahuan kalian. Selanjutnya kita coba latihan soal FPB dan KPK dalam bentuk pilihan ganda. Soalnya, Sari memiliki 36 tangkai bunga mawar. Kemudian 24 tangkai bunga anggrek. Jadi Sari ini memiliki 36 bunga mawar, 26 bunga anggrek, kemudian 54 tangkai bunga tulip. Bunga-bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam ke dalam beberapa vas bunga. Setiap vas bunga berisi ketiga jenis bunga dengan jumlah yang sama. Yang ditanyakan, jumlah vas bunga terbanyak yang harus disediakan Sari adalah, nah, untuk soal seperti ini, lihat, ini materi tentang FPB dan KPK. Namun, yang kalian harus cari itu KPK atau FPB. Kita lihat ciri-cirinya, kalian lihat setiap vas bunga berisi ketiga jenis bunga dengan jumlah yang sama. Artinya, kalian harus mencari FPB dari tiga jenis bunga tersebut. Yang pertama itu kan banyak bunga mawar ada 36. 36 kita hitung menggunakan poin faktor. Ini jadi 36 bagi 2, 18, bagi 2, 9, bagi 2, tidak bisa ya, bagi 3, 3. Kemudian 24, bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Cukup. Selanjutnya 54 bagi 2, 20, 54, 27 ya. Ya. Bagi 3, tidak bisa bagi 2 lagi ya. Bagi 3, itu 9, bagi 3, 9. Oke, berarti bisa kita tulis faktorisasi primanya 36 itu sama dengan 2 pangkat, ada 2 ya, 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Ada 2 tiganya. Kemudian 24 itu sama dengan 2 pangkat ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan cukup 1. Kalikan 3. Kemudian 54 itu 2 hanya 1, jadi kita tulis 2 dikalikan 3 nya ada 3 pangkat 3. Oke, ini faktorisasi primanya. Yang kita mau cari adalah FPB. Kalau FPB berarti kita cari mana yang ada di ketiganya. Ada bilangan 2, faktornya 2 ya. Namun yang pangkatnya terendah itu pangkat 1. Jadi FPB sama dengan 2, kita gunakan pangkat 1 dikali, kita lihat 3 ada di ketiganya, namun yang pangkat terendah itu
3 pangkat 1, jadi 3. Jadi FPB ketiganya 36, 24, dan 54 adalah 2 dikali 3, sama dengan 6. Jadi jumlah vas bunga terbanyak yang harus disediakan Sari adalah 6 buah. Itu dia jawabannya. Soal berikutnya mengenai FPB dan juga KPK. Dias bermain bola setiap 6 hari sekali. Kemudian Roni bermain bulu tangkis setiap 4 hari sekali. Dan Freya bermain tenis meja setiap 12 hari sekali. Jika mereka bermain bersama pada hari Sabtu, mereka akan bermain bersama lagi pada hari apa? Oke, ingat kata kuncinya ini bersama. Kalau ada kata kunci bersama seperti ini, artinya kalian diminta mencari kelipatannya atau KPK-nya. KPK dari yang mana? Dari 6, 4, 12. Berarti kalau kita buat faktorisasinya 6, ini karena angkanya kecil bisa langsung Bapak buat ya. 6 itu sama dengan 2 kali 3, 4 sama dengan 2 pangkat 2 ya, 2 kali 2, sedangkan 12 sama dengan 4 kali 3, 4 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi KPK-nya itu sama dengan, kita pilih yang pangkat tertinggi, 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Karena hanya 3 pangkat 1 kali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi mereka akan bermain bersama lagi setelah 12 hari. Jadi hari apa itu setelah 12 hari? Setelah Sabtu. Ya, setelah Sabtu. Jadi kalau mulainya Sabtu kita tambah dengan 1 minggu itu 7 hari ya, itu akan kembali bertemu di hari Sabtu. Jadi setelah Sabtu ke Sabtu kurang 12, kurang 7, kurang 5 hari lagi, berarti dari Sabtu kita tambah 5 hari lagi, 5 hari itu akan bertemu di hari apa? Sabtu tambah 5 hari. Minggu, urutkan saja ya, Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Oke, sudah 5. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau kita tambahkan 5 akan sampai di hari Kamis. Oke, artinya setelah 12 hari mereka akan bermain lagi bersama-sama pada hari Kamis. Jadi jawabannya adalah C. Itu dia. Ini tentang KPK. Jadi kalian harus bedakan mana yang FPB, mana yang KPK. Kemudian kita latihan soal tentang bilangan berpangkat. Oke, soalnya seperti ini. Nilai dari 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan 2. Berapakah hasilnya? Untuk soal seperti ini, kita sederhanakan dahulu yang ada di dalam kurung. Bagaimana? Kita lihat 3 pangkat 4, di bawah ada 3 pangkat 3. Berarti ini bisa kita coret sebenarnya, namun bisa kita jabarkan menjadi bentuknya seperti ini. Jadi 3 pangkat 4 dikurang 3. Di atas ada 4, dibagi 3 dikurang jadinya. Dikali 4
pangkat 4 dikurang 3. Kemudian dipangkatkan 2. Begitu ya. Sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 3 berarti 3. 3 pangkat 1 ya, sisanya yaitu kita tulis 3. Ini juga dikali 4 pangkat 1, 4. Dipangkatkan 2. Begitu ya. Berarti yang dalam bisa kita hitung 3 kali 4 itu sama dengan 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu sama dengan 12 dikali 12, 144. Itu dia. Jadi banyak cara ini untuk menyelesaikan soal seperti ini. Mana cara yang mudah? Ini untuk penjabarannya seperti ini. Kalau kalian pilihan ganda mungkin bisa kalian langsung coret 4 dengan 3. Ini coret habis, ini sisa 1 atau 3 pangkat 1. Ini juga coret 3, 4 pangkat 3, ini sisa 1. Jadi 3 dikali 4, 12 pangkat 2 sama dengan 144. Gitu ya. Lanjut. Hasil dari 27 pangkat 2 per 3. Oke, 27 pangkat 2 per 3. 27 itu kita bisa rubah. Ingat, kalau kita sudah sering memangkatkan, kita akan hafal. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 dikali 3 kali 3 itu 20. Ini 9, 27. 3 pangkat 3, berarti ini 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Ingat, sifat dari A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan kali 2 per 3 sama dengan 3 pangkat, ini coret ya, coret 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Sama dengan 3 kali 3, 9. Itu dia ya, jawabannya 9. Kemudian hasil dari 2 pangkat min 4 ditambah 4 pangkat min 3. Ingat, ini pangkat min, berarti A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Itu dia sifatnya. Jadi 2 pangkat min 4 ditambah 4 pangkat min 3. Ini sama dengan 1 per 2 pangkat 4 ditambah 1 per 4 pangkat 3. Gitu ya. Ingat sifatnya. Sama dengan 2 pangkat 4 itu 16. 1 per 16 ditambah 4 pangkat 3. Ayo, 4 pangkat 3. 4 dikali 4 sama kali 4. Ini 16. Dikalikan 4 lagi jadi 64. Jadi tambah 1 per 64. Dijumlahkan, pecahan ya. Berarti bisa kita gunakan KPK-nya 16 dengan 64. KPK-nya itu 64 bisa dibagi 16 ya. 64 bagi 16 itu bisa kalian dapat 4. 4 kali 16 itu 64. Jadi 64 penyebutnya 64 bagi 16, 4 kali 1 ini 4 ditambah 1, 64 bagi 4 dibagi 64 1 ya. Jadi 4 tambah 1 5 per 64. Itu dia jawabannya, 5 per 64. Kalian harus jabarkan menggunakan sifat lalu selesaikan. Kemudian hasil dari 9 pangkat 2
dikurang 2 pangkat 5 dikurang min 3 pangkat 3. Sama dengan berapa? Ini bilangan dasarnya berbeda semua ya. Kalau berbeda semua ya kita hitung saja. 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81 dikurang 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, sorry, bukan 2 pangkat 5 ya. Hati-hati. Tapi min 2 pangkat 5. Ingat, min 2 pangkat 5 itu sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Ya, ini ada 5 kali. Ini dikalikan jadi 4. Min dikali min ya. Ini dikalikan jadi 4. Ini dikalikan jadi 16. 16 dikali min 2 jadi min 32. Jadi ini min 2 pangkat 5 itu jadi min 32. Oke. Kemudian ini ada min 3 pangkat 3, berarti yang dalam kurungnya. Min 3 pangkat 3 sama dengan min dipangkatkan ganjil, berarti jadi tetap ganjil ya. Kalau min pangkatkan min 3 kali min 3 9, 9 kali min 3 min 27. Itu jadi jawab ini sama dikurang min 27. Oke. Jadi sama dengan 81 dikurang 32. Ini jawabannya 81 dikurang 32. Tunggu saja ya, 81 kurang 32. 1, 9. 7 kurang ini 3, 49. Jadi ini 49. Lalu ini min ketemu min, jadi plus 27. Sama dengan 49 ditambah 27. Oke. Jadi 76. Jadi jawabannya adalah 76. Oke. Sampai sini latihan untuk bilangan bulat. Semoga dengan latihan ini kalian dapat memahami dan mengerti materi pada bab bilangan bulat ini ya. Tapi materi khususnya adalah KPK, FPB, dan juga bilangan berpangkat. Semoga dengan video ini kalian dapat memahaminya dan lebih mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.